Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian skema program Sapa Aktif. Mulai bagian yang pertama, sebenarnya apa sih bedanya Sapa Aktif dan SMIP? Nah, di sini Sapa Aktif merupakan sebuah kegiatan pengajaran literasi keuangan syariah pada siswa sekolah menengah atas. Sedangkan SMIP adalah metode permainan interaktif yang digunakan, yaitu yang bernama Syariah Muamalah Interaktif Board Game atau SMIP dalam kegiatan program Sapa Aktif. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari program Sapa Aktif ini? Yang pertama, setidaknya ada 3 tujuan program Sapa Aktif. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan mendasar mengenai keuangan syariah pada siswa SMA. Yang kedua, menjadi dasar untuk sebuah langkah preventif terhadap permasalahan keuangan di masa depan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, memberikan pengembangan metode pembelajaran pada kurikulum di SMA pada mata pelajaran fikih muamalah ataupun pada mata pelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk pada template program Sapa Aktif. Nah, di sini skema program Sapa Aktif setidaknya ada 9 tahapan. Dimulai tahapan yang pertama yaitu pretest, selanjutnya ada Sapa Aktif onboarding, yang ketiga ada FGD sebagai guru penggerak yang nantinya akan melanjutkan program, kemudian yang keempat adalah kelas finansial literasi 1, selanjutnya yang kelima ada kelas finansial 2, kemudian selanjutnya ada SMIP rules of the game. Yang tahapan ketujuh ada SMIP final, yaitu last man standing. Pada tahap ke-8 nanti akan ada post test. Kemudian tahapan 9 ada closing. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dalam program Sapa Aktif ini? Yaitu yang pertama ada siswa, yang kedua ada guru atau wali kelas dan mapel yang bisa terkait dalam program Sapa Aktif ini. Kemudian di mana sih program Sapa Aktif ini akan dilaksanakan? Program ini akan dilaksanakan di sekolah menengah atas di SMA. Kemudian selanjutnya implementasi program Sapa Aktif. Pada tahapan yang pertama tadi, asesmen atau pretest, tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan suatu permasalahan yang dihadapi siswa dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian selanjutnya ada program Sapa Aktif onboarding. Ini juga untuk mempersiapkan materi yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa. Selanjutnya pada tahap kelas finansial literasi 1 yang berfokus pada pengenalan. Nah, di sini siswa akan diperkenalkan dengan berbagai jenis pelarangan dan akad syariah secara sederhana serta cara kerja masing-masing akad tersebut. Selanjutnya, kelas finansial literasi 2 akan lebih membahas tentang studi kasus, di mana pemahaman siswa ini akan diperkuat di tahap ini. Karena pada tahap ini siswa akan diberikan penjelasan mengenai implementasi kasus-kasus pada permainan SMIP ataupun dalam realita. Nah, selanjutnya pada tahapan SMIP rules of the game, dalam tahap ini para siswa akan bermain dengan menggunakan SMIP atau Syariah Muamalah Interaktif Board Game. Selama permainan, mereka akan dihadapkan pada berbagai jenis pilihan dan harus membuat keputusan berdasarkan materi yang telah diberikan sebelumnya. Pada tahapan selanjutnya, yaitu SMIP final atau bertajuk Last Man Standing. Nah, di sini pada tahap ini pemahaman siswa akan diuji kembali melalui pertanyaan-pertanyaan studi kasus terkait keuangan syariah dengan opsi jawaban mendukung, netral, menolak, atau dengan kasus lainnya. Setiap opsi memiliki bobot poinnya masing-masing. Nah, pada tahapan berikutnya diakhiri dengan post test, yang dimana nantinya akan mengukur peningkatan pengetahuan siswa dari tadi awal program pretest hingga akhirnya diakhiri dengan post test. Harapannya bisa terdapat peningkatan yang signifikan dalam mereka memahami
pengetahuan literasi keuangan syariah. Yuk, selanjutnya mari kita tonton penjelasan mengenai produk Syariah Muamalah Interactive Board Game atau SBIP pada penjelasan berikut ini.